Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Publik Podcast Masalah-Masalah Publik. Nah, kali ini kita bakal ngebahas topik yang menarik banget nih, yaitu ekonomi biru. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya kepada narasumber kita. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Nuraini. Perkenalkan, nama saya Vinda Rahmawati. Oke, salam kenal Kak Intan dan Kak Fitda. Selamat datang di Publik. Oke, kan ini kan topiknya menarik banget gak sih, dan juga masih jarang gitu ya diteliti sama orang-orang. Kenapa sih kalian tertarik nih untuk ngambil ekonomi biru ini? Dan boleh gak sih jelasin ekonomi biru tuh apa gitu secara singkat? Oke, izin menjawab. Kalau ekonomi biru itu sendiri secara singkat itu memiliki arti yaitu perekonomian yang berbasis kelautan, dan untuk sektor-sektornya yang itu pertama ada perikanan, pariwisata, dan juga energi terbarukan, seperti itu Kak Fira. Oke, aku lihat di sini tuh kalian judulnya kawasan ekonomi khusus KEK. KEK Kak. KEK. Iya. Oh, maksudnya KEK. Iya. Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Nah, kenapa sih kalian memilih untuk mengambil topik ini dengan studi kasus ini, pengelolaan pariwisata di KEK di Tanjung Lesung? Oke, alasan kami itu mengambil topik ini yang pertama tuh karena kami merasa KEK Tanjung Lesung ini merupakan spot wisata yang menarik untuk didatangi para wisatawan dari lokal maupun mancanegara nih. Dan juga KEK tersebut tuh mampu untuk mengelola mengelola perekonomian di kawasan tersebut. Adapun sektor pariwisata juga merupakan salah satu sektor yang ada di dalam ekonomi biru. Oke. Nah, selain alasan yang sudah disebutkan Kak Intan tadi, alasan kami memilih KEK Tanjung Lesung sebagai studi kasus dalam topik kami yaitu ekonomi biru karena KEK ini bertujuan untuk mengembangkan perekonomian di Tanjung Lesung, yang dimana Tanjung Lesung ini tentunya yang seperti kita tahu ya, tentunya memiliki potensi yang sangat besar dalam perkembangan perekonomian nasional. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih. Nah, kan ini kan kalian di KEK Tanjung Lesung, itu berarti di Kabupaten Pandeglang ya? Iya, betul. Nah, kenapa sih kalian milihnya tuh Kabupaten Pandeglang sebagai lokus penelitian kalian di Provinsi Banten ini? Nah, untuk alasan kami memilih Kabupaten Pandeglang sebagai lokus dalam penelitian kami itu karena berdasarkan menurut data dari BPS Provinsi Banten tahun 2023 terkait jumlah perjalanan wisatawan Nusantara di Provinsi Banten, yang dimana Kabupaten Pandeglang ini mendapatkan angka terkecil dari jumlah total perjalanan wisata, dimana Kabupaten Pandeglang ini hanya mendapatkan 115.761 kali perjalanan saja. Berarti bisa terbilang itu angka terkecil ya? Iya, betul sekali. Oke. Nah ya, betul banget tuh Kak Vinda. Aku izin menambahkan, dengan perolehan angka terkecil itu tentunya kita tuh mikir nggak sih kayak padahal tuh Kabupaten Pandeglang kan bisa dibilang memiliki pariwisata gitu kan yang banyak di Provinsi Banten gitu, dan juga menurut data Kabupaten Pandeglang itu memiliki garis pantai yang terpanjang nih di Provinsi Banten, seperti itu. Oke. Oh ya, contohnya itu spot wisata yang menarik itu ada KEK Tanjung Lesung yang menjadi primadona di Kabupaten Pandeglang, seperti itu Kak Fira. Oke, terima kasih. Nah, tadi kan Kak Intan tadi udah ngejelasin ya secara singkat ekonomi biru itu gimana. Nah, boleh nggak sih dijelasin lebih detail lagi, dan juga apa hubungannya ekonomi biru ini dengan tugas yang kalian pilih, yaitu pariwisata KEK Tanjung Lesung ini? Oke, untuk konsep ekonomi biru sendiri itu tercantum di dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Nah, undang-undang tersebut berisi tentang pengelolaan laut, berisi tentang pengelolaan
laut yang berkelanjutan dan pelestarian sumber daya laut serta ekosistemnya nih Kak. Terus ekonomi biru itu memiliki tujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi melalui partisipasi masyarakat, efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan juga peningkatan pendapatan atau perekonomian. Untuk sektor-sektor tersendiri itu ada yang seperti tadi di awal ya, sektor itu ada sektor pariwisata, perikanan, bioekonomi, dan juga lain-lain seperti itu. Kayak kalau dari Kak Vinda ada tambahan nggak? Untuk relevansi atau hubungannya itu terkait studi kasus kami mengenai KEK Tanjung Lesung ini, di mana kali ini tuh kami meneliti tentang analisis pengelolaan pariwisata pantai kawasan ekonomi khusus atau KEK Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Adapun hubungannya sendiri itu kami mengambil sektor pariwisata pesisir dalam ekonomi biru karena KEK Tanjung Lesung ini merupakan salah satu spot wisata ataupun destinasi yang menarik untuk diteliti di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Pandeglang ini. Begitu Kak Fira. Oke, terima kasih. Jadi emang banyak gak sih potensinya tuh di Kabupaten Pandeglang ini, tapi mungkin masih belum ini gak sih promosi atau bagaimana ya Kak? Karena tadi juga masih sedikit pengunjungnya. Iya, betul sekali. Oke. Pengelolaannya masih kurang bagus. Kalau menurut kalian tuh ada nggak sih potensi di pariwisata Tanjung Lesung ini yang dapat menarik nih wisatawan untuk berkunjung di KEK Tanjung Lesung? Oke, nah berdasarkan yang sudah kami cari ya datanya berdasarkan laman www.tanjunglesung.com, potensi wisata yang menarik di KEK Tanjung Lesung ini tentunya ada banyak sekali Kak Fira. Seperti itu, seperti adanya permainan water sport di Lalasan Beach. Lalu kita wisatawan juga bisa mengunjungi Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian bisa juga berwisata di Gunung Krakatau dan juga masih banyak spot-spot menarik lainnya seperti itu. Kalau dari saya, Bener banget tuh Kak Vinda. Selain itu kita juga bisa mengikuti aktivitas-aktivitas seru di sana. Kayak misalnya kita bisa memancing, terus di sana juga ada spot bermain golf, terus kita di sana juga ada nih spot wisata yaitu pantai Batu Hideng. Nah di sana tuh kita bisa lihat sunset tuh bagus banget kalau sore. itu Batu Hideng artinya batu hitam. Iya betul. Namanya kayak gitu. Di sana tuh wah pokoknya seru banget deh kalau main di pantai itu kayak gitu. Terus juga karena juga kita di Desember gak sih udah waktunya akhir tahun. Terus juga udah mau Christmas juga pas banget kalau misalnya ke sana sama keluarga atau pasangannya. Nah, dari kalian tuh menurut kalian fasilitas yang ada di KK ini udah memadai belum ya tentang sarana dan prasarananya? Untuk fasilitas tersendiri dari pengembangnya itu PT Banten Express Java atau BPJ, mereka tuh sudah menyediakan fasilitasnya itu ada fasilitas keamanan dan keselamatan seperti jalur evakuasi apabila sewaktu-waktu dapat terjadi kayak bencana alam, misalnya kayak bencana tsunami yang sebelumnya pernah terjadi di Banten kan 2018. Terus di sana tuh udah tersedia ada radar WERA dan juga security nih yang menjaga keselamatan para wisatawan yang berkunjung. Terus ada juga fasilitas transportasi untuk memudahkan akses wisatawan, yaitu ada Damri. Jadi Damri ini Yang warna putih itu ya? beroperasi dari Bandara Suta ke KEK Tanjung Lesung dan juga dari Pelabuhan Merak seperti itu. Oke. Nah, selain fasilitas yang sudah disebutkan oleh Kak Intan tadi, tentunya di KEK Tanjung Lesung ini memiliki fasilitas lain yang tersedia seperti adanya fasilitas kesehatan, yaitu di sana ada klinik Cekadu dan juga rumah sakit Alinda yang jaraknya tuh hanya berkisar 10-15 menit saja dari penginapan yang ada di sana. Nah, tentunya fasilitas ini tuh memberikan dapat memberikan perawatan yang berkualitas untuk wisatawan ataupun masyarakat yang ada di sekitar KEK Tanjung Lesung ini. Seperti itu. Oke. Jadi emang udah cukup memadai ya, berarti Iya, tadi ada betul. Damri, terus
fasilitas kesehatan. Iya, betul sekali. Nah, selain itu ada nggak sih tantangan-tantangan atau masalah yang dihadapi nih dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung ini? Nah, untuk tantangan ataupun permasalahan di KEK Tanjung Lesung ini tentunya ada ya Kak Vira. Nah, setelah kami teliti dari berbagai sumber seperti jurnal dan juga data yang ada, tantangan yang dihadapi oleh KEK Tanjung Lesung ini yang pertama itu terkait pembangunan fasilitas pendukung KEK Tanjung Lesung seperti akses jalan tol yang belum sepenuhnya rampung. Yang dimana ini tuh sebenarnya sudah tercantum dalam rencana tata ruang provinsi dan juga kabupaten. Nah, dikutip dari berita rri.co.id, menurut Tubagus Udi Juhdi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang itu menilai bahwa kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN di Kabupaten Pandeglang ini terutama di Tanjung Lesung ini berjalan dengan lambat, di mana seharusnya ini KSPN ini sudah siap beroperasi bersama dengan penyelesaian pembangunan jalan tol tersebut. Nah, infrastruktur akses tol ke KEK Serang Panibang ini belum rampung, yang dimana menurut data dari laporan perkembangan kawasan ekonomi khusus tahun 2023 itu proses konstruksi tol Serang Panibang yang terbagi menjadi beberapa seksi, yang dimana seksi pertama itu tol di wilayah Serang Rangkas Bitung yang progresnya itu sudah 100%, nah itu sudah selesai. Namun di seksi-seksi lain seperti seksi 2 yaitu wilayah Rangkas Bitung Cileles yang dimana progresnya itu hanya 54,35%, yang artinya masih dalam proses pembangunan. Selain itu di seksi 3A wilayah Cileles Panibang itu progresnya 49,70%, dan di seksi ketiga B itu wilayah Cileles Panibang juga yang dimana masih dalam proses tender atau masih dalam proses penawaran. Nah, itu hal ini tuh jadi masalah ya tentunya, dimana karena belum rampungnya jalan tol ini membuat wisatawan itu perjalanannya masih cukup jauh ya tentunya. Betul. Dan juga menjadikan wisatawan itu kunjungan wisatawan itu masih bersifat musiman seperti itu. Oke, kalau dari Kak Intan? Aku izin menambahkan untuk masalah atau tantangan Akan itu ada di transportasi nih. Di sana itu masih minimnya transportasi umum yang dengan hanya 2 rute damri, yaitu dari Tanjung Lesung menuju Bandara Soekarno-Hatta dan juga dari Tanjung Lesung menuju Pelabuhan Merak. Nah, minimnya transportasi ini tercantum juga tuh di di kayak jadwal bisnya itu di online itu bisa dilihat bahwa di sana tuh hanya ada jam-jam tertentu, misalnya untuk dari Bandara Suta ke Tanjung Lesung itu jamnya hanya ada di jam 10, di jam 11, jam 12 seperti itu. Dan juga dari Pelabuhan Merak ke Tanjung Lesung itu di sana tuh jamnya cuma ada di jam 1 siang, jam 2 siang sampai jam 3 siang. Nah, kalau itu kan jadi bikin wisatawan kalau mau ke sana tuh nggak waktunya tuh bingung kan, maksudnya harus nyamain karena biar mereka nggak ketinggalan damri gitu kan, kayak gitu. Aksesnya tuh masih kurang sih dari transportasi umumnya. Lalu ada lagi nih masalah yang ketiga. Nah, ini tuh terkait investasi, yang dimana KEK Tanjung Lesung ini menargetkan investasi dan juga kontribusi dari pengembangan KEK Tanjung Lesung. Tapi itu tuh belum tercapai, yang dimana pada tahun 2020 KEK ini menargetkan mampu menarik investasi mencapai 50 triliun rupiah. Besar banget ya? Besar banget. Dan itu selain itu KEK juga menargetkan dapat menarik investasi pembangunan kawasan sebesar 4,2 triliun rupiah dan juga investasi dari pelaku usaha sebesar 69,2 triliun rupiah. Nah, tapi di faktanya itu hingga November 2021 total investasinya itu
yang berhasil direalisasikan hanya mencapai 6,7 triliun saja. Jauh banget ya Jauh dari banget. targetnya Iya, yang betul. 50 sekian ya. Iya betul banget. Nah hal ini juga kan menjadi tantangan dan juga permasalahan ya tentunya karena investasi yang terrealisasikan ini masih sangat jauh dari apa yang sudah ditargetkan sebelumnya. Seperti itu. Oke. Kalau yang aku dengar tadi banyak banget ya permasalahan-permasalahan dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung ini. Kayak tadi investasi kayak masih 6, sekian dari 50 triliun. Terus juga untuk aksesibilitas transportasi umumnya juga masih belum fleksibel mungkin ya untuk masih para kurang banget sih, wisatawan. Terus juga yang tol Serang Palembang juga tadi masih ada yang progresnya masih ada yang kurang dari 50%. Terus juga masih yang di tahap tender. Iya betul sekali. Oke. Nah, kan kita tadi udah ada ya masalah-masalah. Dari kalian ada nggak sih solusi atau rekomendasi untuk permasalahan di KEK Tanjung Lesung ini? Oke, aku izin menjawab. Untuk solusi di permasalahan yang pertama tadi itu, pemerintah wajib mempercepat penyelesaian infrastrukturnya seperti akses jalan tol dengan berkolaborasi dengan pihak terkait yaitu PT Banten, yaitu PT Banten Trans Java atau BWJ. Kolaborasi ini bertujuan untuk agar pembangunan di KEK Tanjung Lesung ini berjalan dengan baik gitu. Dan ini tuh saran dari kita itu dengan menggunakan 2 metode. Yang pertama itu metode namanya analisis DLP. Nah, analisis ini tuh dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berulang untuk mengetahui kebutuhan apa saja nih yang diperlukan dalam pembangunan tersebut. Terus di analisis yang kedua yaitu dengan analytical hierarchy proses atau AHP. Nah, kedua metode ini tuh diperlukan untuk menyelesaikan hal-hal atau kebutuhan apa saja yang diprioritaskan dalam pembangunan KEK. Seperti itu. Oke, kalau dari Kak Pinda ada tambahan? Oke, untuk solusi dari permasalahan kedua yaitu terkait minimnya transportasi umum. Nah, dalam upaya mengatasi minimnya transportasi umum di KEK Tanjung Lesung ini, tentunya diperlukan beberapa langkah ya untuk menyelesaikannya. Seperti bisa meningkatkan frekuensi operasional angkutan umum, terutama itu rute dari Damri ya, agar bisa beroperasi lebih sering. Misalnya itu bisa aja setiap 30 menit sekali, seperti itu. Lalu Kalau gitu berarti perlu banyak bis. Iya betul Jadi sekali. jumlah dari Damrinya perlunya harus ditambahkan. Iya betul. Nah, iya. Dan juga betul banget kata Kak Fira, kita bisa menambah kapasitas armada untuk mengurangi antrian ya. Dan juga selain itu bisa menerapkan sistem pemesanan tiket daring. Nah, Online gitu ya, Iya, kayak betul. KAI. ya betul sekali. Nah itu dapat mempermudah wisatawan untuk mengetahui jadwal dan juga ketersediaan armada itu secara tepat waktu ya tentunya, dan juga memudahkan wisatawan dalam pemesanan tiket. Nah selain itu bisa juga melakukan kerjasama dengan operator transportasi lain agar bisa menyediakan lebih banyak lagi transportasi umum untuk menuju ke Tanjung Lesung. Selain itu bisa juga dengan pengembangan aplikasi navigasi nih Kak Fira. Jadi aplikasi itu isinya tuh tentang peta-peta gitu mungkin ya. Iya betul, yang berisikan informasi gitu lah kan. Itu kan dapat membantu wisatawan untuk merencanakan perjalanannya tuh lebih baik lagi seperti itu. Oke. Aku izin menambahkan untuk di tantangan ketiga itu kami berdiskusi dan menemukan solusinya. Yang pertama dengan pemerintah itu harus meningkatkan infrastrukturnya dengan mempercepat pembangunan transportasinya seperti yang pembangunan jalan tol gitu kan. Terus pembangunan dari bandara seperti itu. Terus yang kedua dengan menerapkan skema insentif. Nah ini tuh caranya dengan pengurangan pajak dan juga pembebasan biaya masuk dengan tujuan untuk agar
investornya tertarik untuk menginvestasikan dananya ke KIK Tanjung Oh, Lesung. ini kayak tax holiday gitu. Betul. Terus yang ketiga, dengan mendorong persepsi masyarakat serta dilakukan dukungan sosial terhadap proyek KIK Tanjung Lesung, dan yang terakhir dengan promosi serta marketing. Nah, itu tuh dilakukan oleh pengembangnya, yaitu PT Banten West Java, dengan cara mereka tuh mempromosikan tempat wisata yang menarik nih di KIK Tanjung Lesung gitu, agar para investor tertarik untuk berinvestasi dan juga menarik minat masyarakat lokal maupun turis mancanegara, seperti itu. Oke, berarti kalian, jadi kan kita kan udah tadi kalian udah ngejelasin, menurut kalian tuh apakah KIK Tanjung Lesung ini udah menerapkan ekonomi biru belum sih? Sebetulnya untuk saat ini bisa dibilang sudah pelan-pelan menerapkan sih ya, tapi karena masih ada tantangan-tantangan yang telah kita sebutkan tadi, sebaiknya menjadi masukan bagi pengembangnya sendiri dan juga bagi pemerintah gitu. Oke, jadi setelah kita dengar ya dari Kak Intan dan juga Kak Vinda, ternyata masih banyak potensi di Banten itu, khususnya tuh di KIK Tanjung Lesung ini. Dan juga tadi juga ada Ujung Kulon, pantai Batu Hideng, bener banget. terus Seru. ada lapangan golf juga. Ada masalah-masalah yang dihadapi waktu pengembangan KIK Tanjung Lesung ini. Kayak tadi tuh tol Sarang Panimbang, terus KPSN yang masih lambat, terus juga yang paling penting tuh akses transportasi umumnya juga masih susah ya. Masih kurang sih. Oke. Nah, yang terakhir tuh tadi ada solusi dari Kak Intan juga Kak Pinda. Salah satunya tuh kayak koordinasi antara stakeholder mungkin ya. Iya, benar. Dengan analisis Delphi tadi, Iya, AHP. betul. Terus juga dengan aplikasi navigasi dan juga memperbanyak kapasitas bis dan Delivery, Oke. KIK Tanjung Lesung. Nah, kita udah di penghujung podcast nih. Terakhir nih, dari kalian ada nggak sih kesan dan pesan di podcast kali ini? Kami ingin mengucapkan terima kasih sih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Sylvia Rahayu selaku dosen dalam mata kuliah masalah-masalah publik di semester 3 ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Niki Prafitri selaku Kepala Laboratorium Administrasi Publik. Oke, tidak lupa kami juga berterima kasih kepada Mbak Fira sebagai moderator pada podcast kali ini. Nah, podcast kali ini juga memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi kami ya tentunya. Karena bisa melatih kemampuan kami dalam public speaking dan juga kami bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi kami terkait masalah publik yang tengah dihadapi di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Pandeglang ini. Oke. Oh iya, sebelumnya kita punya jargon. Gimana tuh? Contohin dulu dong. Oke, kita contoh dulu ya. Iya. 1, 2, 3. Kembangkan pariwisata baru dengan menerapkan ekonomi biru di KIK Tanjung Lesung yang seru. Izin ya guys. Wow. 1, 2, 3. Kembangkan pariwisata baru dengan menerapkan ekonomi biru di KIK Tanjung Lesung yang seru. Oke, mungkin saya bareng-bareng ya sama penontonnya juga. Iya. Oke, boleh. Silakan itu. 1, 2, 3. Kembangkan pariwisata baru dengan menerapkan ekonomi biru di KIK Tanjung Lesung yang seru. Terima kasih. Jadi gitu guys, penutupan dari podcast kami. Jadi itu tentang tadi ekonomi biru. Nah, ini kalau kata Gen Z tuh isinya daging banget gak sih? Aduh, daging banget. Daging banget. Nah, sekian mungkin ya dari podcast kali ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf.